Oke, selamat pagi, siang, dan juga malam. Balik lagi ke Kata Adat Branding yang membahas mengenai hal-hal seputar branding dan juga marketing yang mungkin bakal membantu kalian dalam mungkin bekerja atau personal branding ataupun dalam berbisnis nantinya. Nah, kebetulan kali ini lagi mau bahas nih cara konsisten dalam branding. Mungkin kalau teman-teman udah pernah lihat kontennya di Instagram di Kata Adat Branding, mungkin agak tahu. Mungkin teman-teman yang belum lihat akan aku jelasin di sini dan mungkin agak lebih jelas daripada hanya berbentuk konten kata-kata ya. Jangan sampai lupa teman-teman buat follow juga Instagramnya dan subscribe channel ini agar kalian tahu info-info terbaru mengenai branding dan marketing. Oke, langsung aja nih. Konsisten dalam branding, kenapa sih kok perlu? Itu yang pertama, karena branding tuh jangan sampai berlaku jalan setengah-setengah gitu. Karena dalam menyampaikan kepada customer atau kepada orang-orang tuh kita harus terlalu konsisten dalam memberikan karakter atau value yang kita punya gitu. Jangan sampai katakanlah kita karakternya memiliki karakter sebuah brand memiliki karakter humoris sehingga orang-orang yang humornya tinggi datang. Nah, ketika dia berubah jadi serius nih, otomatis orang-orang yang memiliki karakter humoris yang tadinya ikut males kan. Nah, ini yang terjadi. Ketika ada perubahan, maka si customer atau si orang yang maunya engagement dengan kita, ada engagement dengan kita, akhirnya pergi karena merasa udah nggak relate lagi. Itulah kenapa perlunya sebuah konsisten dalam branding. Nah, tips dari konsisten ini kalau dari aku pribadi itu ada 3. Yang pertama itu yaitu ingat apa tujuan kalian. Katakanlah kalau dalam bikin konten di Instagram, personal branding gitu, Instagram, tujuan kalian apa? Apa kalian ingin prestis aja? Atau kalian ingin cari cuan dalam artian mungkin kalian ingin menjadi pengisi seminar atau seorang motivator atau seperti apa? Atau ya kalian ada tujuan lainnya. Nah, ini diingat karena di tujuan itu kalian pasti udah punya pemetaan di otak kalian dengan branding seperti ini, tujuannya seperti ini. Nah, itu bisa menjadi kayak motivasi kalian juga agar tetap konsisten. Itu yang pertama. Tips yang kedua yaitu adalah catat apa yang penting. Nah, ini yang sering terjadi di aku juga sih, di banyak orang juga. Kita udah bikin karakter nih, katakanlah, oke, aku punya banyak karakter dan aku ingin memperlihatkan karakter yang A. Ketika kita berjalan, ternyata kita lupa akan hal itu. Kita lupa bahwa ada namanya brand voice, yaitu brand voice itu kata-kata atau teks yang itu kita banget dan itu dipakai. Nah, kadang kita lupa juga menggunakan brand voice, jadi kadang malah berubah. Nah, itu juga penting untuk dicatat. Karena hal seperti itu kadang-kadang kita lupa, kita akan ya gimana ya, kita bikin sebuah kitab suci untuk kita lupa, kita bisa baca itu dan kita bisa kembali lagi ke track yang udah kita buat. Oke, yang ketiga, ini yang sering kali terjadi pada orang yang baru mulai. Jangan berpatokan pada angka. Waktu di Instagram pernah ada yang tanya, bilang kalau misalnya dia malas konsisten karena like-nya dikit. Nah, jangan berpatokan pada angka. Ketika kalian berpatokan pada angka, kalian akan males. Kalian akan males intinya. Kalian like-nya dikit doang nih. Kalau kalian di awal-awal, kalian jangan terlalu melihat mungkin dalam seminggu 2 bulan followersnya akan banyak, like-nya akan banyak. Enggak juga gitu. Jadi usahakan kalau di depan kalian udah nggak usah fokus pada angka, fokus aja pada kalian bikin konten, terus menaikkan skill kalian dalam bikin konten. Nah, ini jadi nilai tambah juga. Jadi ketika kalian fokus hanya pada angka, kepada followers, like, dan subscriber dan yang lainnya, itu bisa bikin kalian stres dan akhirnya nggak konsisten dalam menjalani personal branding. Oke. Dari 3 cara konsisten dalam personal branding atau mungkin bisa diterapkan di branding lainnya, nggak cuma personal branding juga aja, tapi bisa di branding di perusahaan kalian punya bisnis mungkin, atau mungkin kalian kerja di suatu tempat dan di bagian brandingnya atau marketingnya ini bisa dipakai. Oke, itu dulu dari aku. Kalau mungkin kalian punya pendapat lain bisa teks langsung aja kirim di kolom komentar atau kita bisa diskusi di Instagram juga. Oke, bye.